kembali kepada abad yang ke-15. Hukum adat yang ada hari ini di Tanah Jambi ini orang Jambi semua Bapak. Orang Jambi itu tidak mengenal suku. Saya dari Jawa, saya dari Bugis, saya dari Batak. Kami tidak kenal, orang Jambi tidak kenal. Kami berkenalan, Bapak dari mana Pak? Siapa nama Bapak? Kalau kita berkenalan dengan Bapak, Bapak ketemu saya. Nama apa? Oh, bagus. Di mana kita? Di Jambi. Berapa orang anak? Itu ditanya. Aduh, suku apa? Kamu apa? Ini yang kamu apa dah? Itu. Nah, jadi tanah Melayu Jambi. Tanah Melayu Jambi ini dihuni oleh orang Jambi. Siapa orang Jambi? Itu ialah orang yang tinggal di Jambi. Dikurungkan petang dalam mereka, dilepeh pagi oleh pemangku adat, tinggi dikadah, rendah dikutung oleh pemangku adat. Artinya Bapak tinggal di satu tempat, Bapak diketahui oleh pemangku adat setempat. Kalau Bapak diganggu orang pemangku adat tempat yang menjaga, mengamankannya, kalau Bapak mati, kalau Bapak hilang, pemangku adat tempat yang ikut mencarinya. Kalau Bapak mati, mereka yang menguburkannya. Kalau Bapak sedekah, mereka yang datang mengurus dan memakan segala macam yang Bapak sajikan. Itu yang disebut tinggi dikadah, rendah dikutung, dilepeh pagi, dikurus petang, diberi kaji dengan bacuk. Itu orang Jambi. Jadi tidak peduli Bapak, oh saya dari Kerinci, saya dari Batak, saya dari Bugis, saya dari Jawa. Enggak, ada itu pergi. Tinggal di Jambi, mukim di Jambi, orang Jambi. Ingat Bapak, sebelumnya saya beritahu Bapak, saya ini mantan hakim. 33 tahun saya menjadi hakim. Saya berkenalan, berkawan tiap hari itu dengan orang Korea Utara, dengan Korea Selatan. Itu membawa watak saya berubah. Padahal saya orang kampung. Saya ini orang Jangkat di ujung Jambi, arah selatan. Orang Jangkat, desa saya Pulau Tengah, lahir tahun 49. Hari ini saya umur 74 tahun. Dulu gagah saya, Anteng. Dulu, sekarang enggak. Saya lahir di Jangkat. Orang Jangkat itu baru masuk mobil Bapak tahun 85. Bapak bisa bayangkan. Tapi Allah berkata lain kepada saya. Muhtar, kamu kuliah di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta. Bisa Bapak bayangkan, orang Jangkat kok kuliah di Jakarta. Saya dapat pelajaran hukum di Jakarta, lalu akhirnya bekerja di Kantor Gubernur Jakarta, DKI, zaman Cokro Pranolo, kira-kira 6 bulan, diganti dengan Suprapto. Nah, baru akhirnya saya keluar dari Kantor Gubernur. Saya mengundurkan diri dan melamar menjadi hakim pengadilan negeri. Nah, itulah cerita saya. Akhirnya jadi hakim pengadilan negeri sampai pensiun. Selama itu saya mengadakan penelitian hukum adat dan studi banding. Saya menulis buku Supit Gading Dama Ibu karena tidak ada buku hukum adat di Jambi ini yang lengkap selain dari buku ini. Maka buku ini adalah hasil penelitian saya selama 48 tahun. Hasil studi banding saya 6 provinsi dengan biaya sendiri. Nah ya, di belakang buku ini saya tulis, saya katakan kepada seluruh orang Jambi, oi bapak-bapak orang Jambi, orang adat yang duduk di LAM, yang di luar LAM, kalau menguasai hukum adat Jambi atau menguasai Undang 20 ini atau menguasai anak Undang 12, saya katakan, hidup jangan mengepalang, tidak kayu berani pakai, tidak sombong berani cabik, takut habis jangan berlek.
takut berdebat, jangan jadi orang adat. Mari berdebat dengan saya, Muhtar Al-Khalid. Itu. Di mana-mana saya katakan seperti itu. Lalu apakah Muhtar pintar? Tidak. Saya tidak mengatakan saya pintar. Saya tahu hukum adat Jambi itu sudah rusak. Yang ada di tengah masyarakat sudah rusak. Yang banyak tidak tahu pula. Mohon maaf, barangkali termasuk Desa Intan Jaya ini masih banyak yang belum paham dengan hukum, baik yang rusak maupun yang tidak rusak. Itu. Nah, inilah tugas kami. Maka kita kembali ke belakang. Hukum adat Jambi yang ada hari ini itu adalah warisan dari Kerajaan Melayu abad ke-15 sampai abad 20. Mulai dari 1502 Masehi sampai 1906 kita dijajah Belanda. Dilantik Presiden Jambi yang pertama O.L. Kamerlin namanya. Tanggal 2 Juli 1906 Masehi itu A.L. Kamerlin dilantik pada tanggal 2 Juli. Pada tanggal 2 Juli 1906. Nah, maka ketika Lam Jambi menetapkan hari adat jatuh pada tanggal 2, saya katakan saya setuju hari adat itu, tapi jangan tanggal 2. Tanggal 2 itu mengingatkan kita dijajah. Kerajaan Jambi tadi sebuah negara yang makmur, berdaulat, tiba-tiba dijajah oleh Belanda, dilantik Raja Belanda. Nah, jangan tanggal 2 segera. Nah, itu. Nah, itulah anunya. Jadi hukum adat dari Jambi hari ini kita warisi dari nenek moyang kita. Asal hukum adat Jambi itu adalah dari jalan setapak di tengah rimbun. Nah, siapa yang buat tahu di jalan situ, aduh orang lewat. Maka dalam adat itu pasal jalan karena ditempuh, adat baru karena dipakai. Kalau bapak pakai adat ini, kalau bapak langsung ada orang bersalah lalu bapak adili melalui peradilan peradaban desa melakukan acara adat sesuai dengan tatanan tradisional adat, maka baru adat itu terus baru dia. Salah saya adili, salah saya adili, cap baru dia. Nah, itu anu. Mana adat Jambi itu setelah jalur tapak tadi negara boleh membentuk kerajaan. Yang disertakan Dr. Ridwan tadi, mulai dari abad ke-1 terus sampai abad ke-15, maka orang kain hitam menjadi raja. Ketika orang kain hitam menjadi raja, ada dua hukum di Indonesia di Jambi. Karena Islam termasuk dulu nenek bapak dengan nenek saya sama baik agamanya Buddha, nyembah berhala dulu. Nah, masuk Islam, ada hukum Islam, ada hukum adat yang lama yang namanya jumhur. Nah, itu oleh orang hitam, wah tidak usah hancur negara ini, harus kita tetapkan satu hukum. Maka kumpullah orang adat dan orang agama di sekitar Tebo. Bapak bayangkan itu, di bukit, di gunung, di hutan, orang rapat-rapat di kantor kades, pakai kue lagi. Dulu udah pakai baju orang itu, di hutan nyamuk Allah Rabbi, bayang itu 14 hari, bukan 1 hari. Nah, dibentuklah hukum adat di sana, maka lahirlah 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil apa? 5 ganjil ini adalah pucuk undang-undang 5. Sumber hukum. Kalau negara Republik Indonesia ini sumber hukumnya Pancasila 65. Hukum adat Jambi Undang-Undang 5. Undang-Undang 5. Kemudian di bawah sumber hukum ini ada namanya hukum dasar adat 4. Kalau negara Republik Indonesia di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45. Itu hukum dasar. Hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar 45. Hukum dasar negara adat adalah adat 4. Nah, dari sumber hukum 4, kemudian hukum dasar yang 4, maka ditetapkanlah hukum adat 9 pucuk. Ini dia, mulai dari hukum perorangan sampai undang 20.
Udah 9. Jadi saya selalu mengatakan di Jambi ini, para pencinta tanah sebingkah, payung sekaki, air setitik tenaga rahmat, pucuk Jambi 92, yang mempunyai hukum 9 pucuk, yang mempunyai rahasia Allah 9 pucuk, aral azal petako keramo judul janji langkah rezeki pertemuan. Selalu katakan itu. Hukum adat 9 pucuk ini dia. Nah, dari yang 9 dari pucuk undang-undang 5 kebiasaan 4 dari 9 pucuk. Nah, 9 pucuk ini sebagai satu hukum pidana, Bapak. Ini dia undang 20. Inilah yang saya tulis dalam buku kecil ini. Undang 20. Jadi kalau Bapak mengadili orang, ada di situ pasal. Jangan mengadili orang Bapak tidak tahu apa salahnya. Sebut nama salahnya. Tanya mantan hakim. Ada orang membunuh. Tidak saya katakan hukum membunuh, tidak. Saudara telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana. Berarti pembunuhnya dengan sengaja. Atau saudara katakan saudara terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja. Titik. Atau saya katakan saudara telah terbukti melakukan pembunuhan dengan terpaksa. Atau saya katakan saudara telah terbukti dengan membunuh dengan tidak sengaja. Itu semua ada dalam hukum. Ada dalam undang 20. Sayangnya orang Jambi yang bilang luar lam tidak ngerti. Itu persoalan. Inilah dia. Melaksanakan hukum adat ini, Bapak, itu harus dari diri sendiri. Jadi dari yang 5 ganjil, 4 genap, 9 sepenuh. Nah, inilah hukum adat kami sumbernya, biar kita tahu. Jadi kalau bapak-bapak tadi yang saya kasih logo tadi, yang logo di ini, ya, tadi, itulah hukum adat. Kalau bapak menguasai ini, bapak ahli hukum adat Jambi. 5 ganjil, 4 genap, 9 sepenuh. Yang mengatur hukum dari Selat Berhalo sampai Belum Berasap Kerinci. Nah, itulah kuncinya. Ini lagi ya. Nah, tapi untuk melaksanakan ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sekarang begitu saya datang tadi, perut saya mulai agak keroncongan, tapi bukan pernah lapar. Saya melihat keadaan bapak-bapak, ada yang berkulit putih, ada yang baju pendek, ada yang pakai kain besar, kayak mau pergi mandi. Nah, ini tidak benar. Marilah kita kalau mau beradat. Mau beradat? Coba semuanya kita mau beradat? Nah, kalau mau beradat kita mulai dari diri sendiri. Setuju? Nah, sekarang bapak-bapak kita dulu buka kentarung. Ini kita mulai dari sini. Ikuti saya ya. Kain karung angkat ke atas ini. Besar dikit bisa. Besar dikit. Tidak masuk. Kalau mau beradat kita berkenakan adat. Yang pertama bicara. Besar dikit. Ikuti saya. Jangan di depan dulu. Ikuti saya. Ulang boleh. 1. Ikuti saya. 1. Titian treh tanggo batu. Ulang balik. Titian treh tanggo batu. Sekali lagi. Titian treh tanggo batu. Nah, yang ini dia, Pak. Nanti saya jelaskan apa itu titian treh. Nah, kita pilih. Kita dulu. Kemudian dari tangan kiri ke kanan, ambil sini. Nah, ikuti ya. 2. Ikuti serta. 2. Cermin gedang dan tak kabur. Cermin gedang tak kabur. Kemudian tangan kanan ini
ke kiri, ke sebelah kiri. Nah, dikepit yang sudah dilipat bawah itu. Nah, ikuti saya. 3. Nah. Lantak dalam nam tak goyah. Kaping dak tertentu. Kemana ujung tangan kanan ke sebelah kiri, bawa ketiak kanan, bawa ketiak kiri. Nah, dah. Ikut saya 4. 4. Kato mupakat. Putar yang kiri ke kanan. Nih, ujung dalam dipegang. Ikut saya 5. Tidak lapuk di hujan, tak lekang di panen. Melihat di bawah. Arahkan ini. Ini 2 kan? Ini sedang namanya. Baru Bapak jepit di sini supaya jangan dia bergerak lagi. Dijepit dengan lutut. Nah, kemudian ujung tangan kanan pegang yang ujung tangan kiri, ujung kanan, kemudian yang kanan, yang kiri pegang yang ujung kanan. Nah, kita kembali kepada hukum dasar yang 4. 1. Ulangi. 1. Lantak dalam lantak goyah. Goyah. Nah. Lantak dalam. Ada Satu. Sambil putar ya. Adat yang sebenarnya adat. 2. Adat yang teradat. 3. Adat yang diadatkan. 4. Adat istiadat. Nah, kan begini. Lalu kita buat begini. Nah, lalu kita kembali kepada undang-undang. Hukum 1. Hukum perorangan. 2. Hukum paikatan. 3. Hukum perkawinan. 4. Hukum Tatanan. Hukum pewarisan. 5. Hukum patanahan rimbo dan air. 6. Undang rajo. 7. Undang kampung. 8. Undang lari jajo. 9. Undang 20. Lihat hasil. Itulah yang disebut dengan ikat sarung sepit udang versi Dubalan berpat gedang bertujuh mulai jam 5.